Suku kami, suku Moronene, tidak bisa dipisahkan dengan kebiasaan berburu. Karena kebiasaan berburu warisan dari leluhur kami. Kini kehidupan sudah berubah dan hewan buruan semakin berkurang. Menyebabkan kami harus mengubah kebiasaan berburu menjadi petani. Perubahan mempertahankan hidup menjadi petani bukan berarti kebiasaan berburu hilang begitu saja, tetapi identitas suku Moronene tetap kami jaga sebagai warisan leluhur. Suku Moronene adalah negeri para pejuang. Suku Moronene di Hukayalaya, sejak nenek moyang kami sudah menempati daripada perkampungan ini. Suku Moronene adalah suku tertua di Sulawesi Tenggara, yang pertama mendiami dan mendarat di Sulawesi Tenggara ini. Suku Moronene adalah rumpun Melayu tua yang lewat Jazirah Utara Moro, Filipina, Mori, kemudian mendarat di Pulau Matana, lalu menyeberang di daratan Sulawesi Tenggara. Daerah ini bagi orang Moronene mereka sebut dengan Waworaha, artinya tanah leluhur. Jadi mereka menganggap ini sebagai tanah leluhur, makanya betapapun arus dinamika Moronene mereka tinggal, kemudian keluar masuk lagi, karena mereka menganggap daerah Hukayalaya ini merupakan tanah leluhur mereka. Pertama, adanya akses sungai sebagai sumber kehidupan. Kondisi alamnya di situ banyak menyediakan yang disebut dengan satwa, anoa, kemudian beberapa fauna yang lain yang bisa diburu, termasuk kerbau, karambau, dan beberapa satwa yang lainnya. Berburu dengan beberapa cara berburu, dengan menggunakan tombak, kemudian anjing, dan agel yang disambung-sambung yang disebut dengan popori. Pakai agel itu namanya popori. Nah, di situ disiapkan alatnya, ada ranjau, ada agel, ada juga istilahnya karui. Karui itu tiang-tiangnya. Nah, itu nanti kalau malam, artinya kalau sudah diperkirakan bahwa rusanya itu sudah ada di tempat itu, nah kita kelilingi itu. Tetapi ranjaunya jauh sebelumnya itu seperti jam-jam 1, 2 itu siang itu sudah dipasang. Terus pagi, supaya dia kelihatan itu dia mengayung-ayungkan anunya itu. Semakin dia melambai-melambai itu, ketakutannya itu semakin tinggi. Nah, dia tidak bisa lagi melewati itu. Jadi ada tempat yang sudah disiapkan untuk terbuka itu. Nah, disitulah mereka lari. Nah, di situ sudah ada ranjau. Kurang
Ma, untuk cara no dalam tuh hepo hapando karena masa tempo dah aku naon tamu hapando kau udah kau berburu. Dah aku mentotor. Berburu sebetulnya adalah salah satu budaya orang Mornene sejak dari turun temurun. Generasinya masih mengangkat tentang hal berburu itu untuk mempertahankan hidup. Sekarang sudah ada perubahan zaman dan mungkin program pemerintah juga yang memberikan pemberdayaan masyarakat untuk memahami sistem bertani. Nah, maka sekarang itu yang namanya berburu bukan ditinggalkan untuk seterusnya. Itu juga sewaktu-waktu masyarakat juga kalau memang untuk mengkonsumsi dia butuhkan masih sering melakukan. Tapi itu bukan lagi prioritas. Karena kalau dinilai dari ekonominya itu tidak bisa menghidupi keluarga lagi dengan kondisi alam atau satwa yang hampir punah. Sekarang yang kami lakukan adalah mulai bercocok tanam. Jadi, seperti membuka lahan, membuka kebun, menanam jagung, padi. Terus kalau sudah musim hujan, ada lagi buka lagi sawah. Ya, di sana bisa kita dapatkan hasil yang bagus karena bersawah itu pada musim-musim hujan, jadi membutuhkan air banyak. Nah, beda halnya dengan berladang, itu memang airnya biar secukupnya saja bisa. Dia tanya dia loh, jadi. Secara turun-temurun orang tua kami sudah punya sonasi. Inalahin Peuma itu adalah bekas perkebunan secara turun-temurun yang kita tidak bisa tinggalkan. Jadi kita mengenal dengan sistem kearifan lokal dengan hutan pemanfaatan itu sebagai bentuk dengan sistem pindah. Tapi bukan berarti kita pindah itu bahwa kita akan merusak hutan, tidak. Karena pemahaman pemerintah, kalau kita pindah-pindah, dikatakan masyarakat berpindah-pindah, berkebun berpindah-pindah, tentu dia akan merusak. Padahal pemahaman kami tidak. Kalau yang namanya masyarakat, misalnya Moronene, berkebun tahun ini, kemudian dia pindah, karena itu tadi hubungannya, bahwa makhluk hidup bukan hanya manusia, tapi tumbuhan, kayu, atau hutan, itu juga makhluk hidup. Jadi ketika kita habis tebang ini, kita pindah di sini tahun ini kita olah, tahun berikutnya kita tinggalkan karena kita ingin supaya dia hidup kembali hutan itu. Itu yang dimaksud kearifan lokal, menghargai yang namanya sama-sama makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Ketika kita masuk di hutan untuk menggunakan itu hutan sebagai tempat mau berkebun atau mengambil bahan-bahan untuk kebutuhan rumah, pasti terlebih dahulu kita mau oli. Asarua turpa cemiun te dahan te puyah datang kura parayo gonua dia hai luka ya. Nah, lo kana mi cemi to mata oreo to tepurian oreo cemi to tangkeno to reteno perasal hurua mi muda namo dia kuda montia ku pinawang kanahi. Beoring kuda ko cemi hiroka kumulu tu mi kan batang karuli rawaku ka asli. Kearifan lokal yang dimiliki oleh etnik Moronene adalah yang berkenaan dengan lingkungan atau ekologi.
Salah satunya seperti upacara Mo'oli. Mo'oli ini artinya di dalam bahasa daerah setempat membeli. Kegiatan ini dilaksanakan berkenaan dengan aktivitas membuka lahan atau ladang. Jadi betapa besar penghargaan orang Moronene terhadap lingkungannya. Nah, kegiatan Mo'oli ini sebagai proses ritual adat untuk menghormati, karena orang Moronene itu percaya yang disebut dengan penunggu hutan, atau hutan itu punya pemilik. Jadi sebelum membuka harus minta izin. Ya, mereka percaya bahwa yang menghuni hutan itu adalah Onitu Wonua atau makhluk halus. Jadi mereka melakukan yang disebut dengan ritual Mo'oli. Persyaratan Mo'oli itu ketika misalnya penunggu hutan itu memberikan kita untuk bisa melakukan kegiatan di situ, maka ada tanda-tanda yang datang kepada kita, yaitu misalnya tasiyah, itu berarti petanda yang baik. Dan salah satu kearifan yang mereka miliki adalah dalam hal untuk melestarikan hutan atau huma ini, yang pertama, orang yang merusak lingkungan itu, contohnya menebang kayu, harus menanam kembali tanaman yang sama. Dia pagar, kemudian dia jaga. Nah, kemudian dalam konsep yang disebut dengan Moronene ini terkait dengan perlindungan terhadap hutan, kemudian perlindungan terhadap satwa liar, itu ada yang disebut dengan hutan penyangga, hutan inti, dan hutan yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat adat Moronene.